Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya Nuri Hadatul Aisi dengan NIM 207200045 akan menjelaskan tentang kisi-kisi tes. Oke, sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu kisi-kisi. Kisi-kisi adalah peta distribusi soal berbagai topik atau pokok bahasan atau bahan pengajaran. Disebut juga dengan blueprint atau table of specification. Kisi-kisi merupakan sebuah format berupa matriks yang memuat pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi suatu alat penilaian. Dalam ujian sekolah, maka kisi-kisi ujian sekolah merupakan suatu pedoman bagi si penulis naskah ujian sekolah untuk membuat naskah ujian sekolah. Nah, selanjutnya ada tujuan kisi-kisi. Kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matriks yang memuat informasi untuk dijadikan pedoman dalam menulis soal atau merakit soal menjadi tes. Jadi, penyusunan kisi-kisi ini merupakan langkah yang sangat penting yang harus dilakukan sebelum penulisan soal. Selanjutnya, mengapa pengembangan kisi-kisi diperlukan dalam pembuatan dan penggunaan tes? Karena dengan menggunakan kisi-kisi, penulis soal akan dapat menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes, dan perakit tes akan mudah menyusun perangkat tes. Dan kisi-kisi akan mampu menuntun guru dalam menyusun soal tes, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat kisi-kisi. Yang pertama, mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. Yang kedua, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Dan yang ketiga, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Selain syarat-syarat kisi-kisi, ada juga kriteria kisi-kisi. Yang pertama, mengacu pada materi pelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan. Yang kedua, memiliki sejumlah komponen dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, menggunakan satu atau lebih kata kerja operasional dalam satu rumusan indikator. Nah, berikutnya langkah-langkah penyusunan kisi-kisi. Yang pertama, kita harus menentukan kompetensi dasar yang akan diukur. Kompetensi dasar atau biasa disebut dengan KD adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. Dan yang kedua yaitu memilih materi yang esensial. Yang ketiga, merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar. Nah, berikut komponen kisi-kisi juga terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu jenis dan jenjang sekolah. Yang kedua, program studi dan jurusan. Yang ketiga, mata pelajaran. Yang keempat, tahun ajaran. Yang kelima, kurikulum yang berlaku. Yang keenam, alokasi waktu pengerjaan setiap bentuk soal. Yang ketujuh, jumlah soal. Dan yang terakhir adalah bentuk soal. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit tentang kisi-kisi tes yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan mudah dan semoga dapat bermanfaat yang pastinya bagi teman-teman semua. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan tentunya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menonton video singkat saya ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.